Wa aslu jami'il fitani, adapun pokok semua fitnah. Fitnah itu cobaan atau ujian. Itu man'ul usri wa zakati, mencegah 1/10 wa zakati dan zakat. Allahi wa barakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi rasul hadrati ma'alif hadrat kitab Syekh Ahmad bin Hajar Asqalani Muslim bin Ahmad wa asma jami' masyayikhin wa mu'allimin wa murabbi rakhina din jannah akhiratan insyaallah wa asma semakin mudarrisat Muhammad sallallahu alaihi la ilaha wal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana qulubana fuduhal arifina. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana qulubana fuduhal arifina. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana qulubana fuduhal arifina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu jami'il fitani, adapun pokok semua fitnah. Fitnah itu cobaan atau ujian. Itu man'ul usri wa zakati, mencegah 1/10 wa zakati dan zakat. Pertemuan kemarin kan pokok semua kesalahan itu terlalu cinta dunia. Pokok semua fitnah adalah mencegah 1/10. Nanti ada keterangannya. 1/10 dan mencegah zakat. Wa hadza min atfil am, lafat man'ul usri wa zakat. Ini termasuk atofnya perkara yang umum alal khosi, atas lafat yang khusus. Li'anal usra, karena sesungguhnya 1/10 itu khosun tertentu, bizurui dengan zuru. Zuru itu
apa ya, semacam padi atau gandum atau jagung, itu zuruk di dalam bab zakat. Wasimari dan buah-buahan. Nanti gini disebut atof am alal khos, sebab secara khusus secara umum yang dimaksud adalah orang itu mencegah zakat, artinya tidak mau mengeluarkan zakat, itu secara umum. Lah khosnya yang dimaksud di sini adalah al-usru. Al-usru itu harta yang sepersepuluhnya dari harta yang wajib dikeluarkan. Lah yang khusus ini tertentu itu pada hasil tanaman yang berupa macam padi kalau di sini kebanyakan, terus simar itu buah-buahan, tapi di sini tidak ada. Sebab zakat itu kan ada 5 hal. Jadi mal zakawi, harta zakat itu kan ada 5, yaitu mawasi. Mawasi itu binatang ternak, ini tertentu kepada unta. Di sini kan adanya sapi, terus kambing dan kerbau di sini. Nah, gantinya sapi misalkan kerbau. Terus dikhususkan lagi zakat itu nakdan. Nakdan itu emas atau perak. Terus zuruk. Zuruk di sini adanya banyakkan apa? Padi. Jagung hampir ada. Mungkin bisa jagung atau padi. Kalau buah-buahan tidak ada di sini. Sebab buah-buahan tertentu pada anggur dan kurma. Terus urudut tijaroh atau harta dagangan. Nah, secara global itu lima hal yang dizakati, yaitu pertama mawasi, yang kedua an-nakdan termasuk harta tambang, yang ketiga simar, yang keempat az-zuru, yang kelima urudut tijaroh. Nah dari semua ini yang dikeluarkan 1/10-nya itu cuma simar dan zuruk. Dikeluarkan 10% itu di saat pengairannya itu dengan tanpa biaya. Misalkan kayak nanamnya di dekat Batanghari, atau di sini tidak bisa naik air ya. Yang ada irigasinya, artinya tanpa bayar, itu mengeluarkannya 10%. Kalau pengairannya itu dengan biaya bil muknah, itu mengeluarkannya 5%. Atau nasenya nek padi itu kalau tidak salah 1 ton 333 kilo kalau tidak salah. Sudah tak catat di sini tapi kok belum payah HP-nya HP lah kuno. Jadi ada sendiri-sendiri. Kalau 10%-nya dari 1 ton 332 kilo berarti berapa? 1 kintal 32 taruh ya. Berarti yang wajib dikeluarkan berarti 1 kintal 32 kilo. Kalau 5%-nya berarti separuhnya dari 1 kintal 32 kilo itu. Ini kalau yang padi. Begitu juga dengan simar. Nah, pengeluarannya di saat panen, yauma hasodi. Ini tidak dihitung haul. Kalau hasil kayak zuruk dan simar ini tidak dihitung haul, tidak dihitung setahun. Tetapi kalau hewan tertentu pada unta, kerbau, atau sapi atau kambing, ini dihitung setahun. Lah nisabnya kalau unta 5. Sini tidak mungkin orang ngingon unta ya. Sini rata-rata sapi lah. Sapi atau kambing atau kerbau. Kalau sapi 30. Jadi 30 sapi itu dalam setahun sudah punya 30 sapi, mengeluarkan 1 ekor sapi namanya tabi. Tabi itu sapi yang berumur 1 tahun. Kalau kambing 40. Dalam 1 tahun ngingon kambing terus menjadi 40, mengeluarkan 1 ekor kambing. Catatannya ini tidak di perumahan, memang diliarkan. Mawasi itu dibiarkan.
dibiarkan di padang rumput. Kayak di sini misalkan di bawah batang-batang sawit, kan kita tidak mencari rumputnya. Kalau mencari rumput tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalkan dibuatkan tempat kandang yang besar, terus punya karyawan banyak, terus kita gaji seseorang, ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini disedekahi lebih baik. Tapi kalau yang diliarkan wajib dikeluarkan. Itu yang wujud mawashi. Yang juruk sudah, yang simar sudah. Terus emas. Nisabnya emas itu 77,50 gram. 77,50. Nah, dibulatkan menjadi 78 gram. Umpamanya punya emas disimpan setahun, sudah genap 80 gram. Ini wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa berarti? Kalau 80 gram diambil 2,5%-nya berapa? Berapa gram? Wah, rada ruwet nih. Pakai kalkulator ketemu ini. Pokoknya wajib dikeluarkan segitu. Wajib dikeluarkan 2,5% kalau di saat punya emas disimpan. Nenek dipakai, misalkan dipakai ibu-ibunya tiap hari, tidak wajib. Kalau dibuat perhiasan itu tidak wajib dizakati. Nek disimpan karena itu sebagai harta kekayaan wajib dizakati. Tapi rak make 80 gram itu mana cara malah takut keluar nanti. Wah, takut kebegal, kakinya dikasih gelang, sini dikasih apa namanya, anding, sini gelang, nanti lehernya kalung, kan jadi lengkap. Tapi ibunya yang make, kalau bapaknya haram. Lengkap sininya, nanti kok masih kurang, hidungnya dikasih airnya. Jadi di zakat itu di saat disimpan. Nah, kapan? Setelah 1 tahun. Jangan eman. Barangkali bapak-bapak ibu ada yang nyimpan 1 on, kan tidak tahu saja di rumah. Lo kan tidak tahu gitu. Wah, ini cepat-cepat kita keluarkan zakat kok sudah 1 on. Lo mungkin ada orang segini yang punya 100 gram, mungkin ada. Ada nampak kok yang punya 100 gram yang belum dia cepat-cepat nanti dizakati. Daripada nanti hangus. Bab zakat itu menurut lughat itu an-nama. Zakat itu menurut lughat an-nama. An-nama itu berkembang atau bertambah. Jadi harta yang dizakati nanti hartanya akan berkembang, akan bertambah. Menurut syariat, zakat itu ismul mal mahsusin yukhadu min malin mahsusin biwajhin mahsusin tusarrafu ala ya Allah asnafin mahsusatin. Nama sebuah harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan jalan yang tertentu, ditasarufkan kepada asnaf atau asnaf itu apa? Asnaf yang sering itu, asnaf, kelompok-kelompok tertentu. Itu zakat secara syariat. Secara lughat zakat itu berkembang atau bertambah. Secara syariat, secara fikih adalah nama sebuah harta yang tertentu diambil dari harta yang tertentu dengan jalan yang tertentu, ditasarufkan atau dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini zakat. Artinya tidak semua harta wajib dizakati. Cuma tadi, apa tadi? Kok saya lupa tuh? Mawashi, binatang ternak, terus hasil pertanian, yaitu yang pegagan. Kalau bahasa Jawa itu pegagan itu mal padi, jagung, gandum. Terus buah-buahan yaitu anggur dan kurma. Terus emas dan perak. Lalu harta dagangan. Nah, harta dagangan pun ngitungnya 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu ditotal senisab dengan emas dalam 1 tahun
ini di total sudah seharga emas, yaitu senisab emas, yaitu 77,50 gram. Ini wajib harta dagangan tersebut dikeluarkan 2,5%. Nah, sekarang pertanyaan, kalau sawit berarti harta dagangan enggak tuh? Sawit dagangan. Nah, tapi kan bukan itu Pak, bukan emas. Ya, sesuatu yang kita tanam kok untuk niat dijual, itu namanya harta dagangan. Nanti di total setahun itu sawit hasilnya berapa? Setelah di total kok keluar kalau seukuran emas 77,50, berarti wajib dikeluarkan yang 2,5%. Bagi Abdul Fattah itu kan dagang ayam juga. Nah, itu di total setahun berapa keluarnya? Nanti dikeluarkan zakatnya dari hasilnya itu. Sekarang emas berapa 1 gramnya? Ya, kita enggak paham loh bapak-bapak yo. Ibu-ibu ada ibu enggak? Bu, emas berapa 1 gramnya, Bu? Itu ngitung saja, belajar ngitung-ngitung gaya nih. Berapa? Dapat 800.000. Soalnya di sini kurang lebih 1 juta lebih. Wow, mau kita mau enggak pernah tahu harga emas kita. Misalkan 1 juta, kalau 1 juta dikalikan 77, itu berarti 77 juta, terus yang 50 tadi itu dikalikan harga itu, berarti taruh 80 juta ya, sekitar 80 juta. Kalau hasil setahun itu 80 juta, ya keluarkan yang 2,5. Cuma berapa? Berapa? Wah, nampaknya enggak pernah zakat ini. Bingung itu. Apa enggak punya di zakat ini? 1 jutanya berarti 25.000 kan? Ya. Gitu. 1 jutanya 25.000. Nah, dikalikan itu 80. Berapa? 2 juta. Wah, setahun yang dikeluarkan 2, ringan apa berat? Ringan. Di saat itu dikeluarkan dari, tetapi di saat 80 diambil 2 juta kok. Wah, 2 juta pula kalau kayak. Makanya jangan ditunggu setahun, enggak keberatan. Wes dapat berapa, dah sisihkan yang 2,5%. Nanti kok nampak 2 juta, ini biasanya lah lain cerita. Oh, 2 juta kok lah bisa mau beli apa kok lebaran kok. Lah dihitung terus. Juga fakir miskin kebutuhannya pun tidak setahun sekali. Masa mereka butuh makan setahun sekali. Jadi lebih aman diniati umpamanya kok tidak jadi harta zakat, tidak wajib nisab, ya kan jadi sedekah. Umpamanya kok memang delalah 1 tahun genap wajib dizakati, kan sudah gugur kewajiban zakatnya, ambil yang 2,5%. Untuk ngelatihnya, punya 1 juta tak sedekahkan, yang keluarkan yang 25.000, kan benar. Berbeda dengan harta tambang. Harta tambang yang langsung belum dicetak, ini zakatnya seketika, berarti begitu diambil, di total berapa gram langsung dikeluarkan. Nah, tapi kita kan biasanya yang dipunyai kita itu ya harta tertentu itu. Ini rata-rata umum yang dilakukan cuma zakat fitrah. Oh, itu lalu ringan zakat fitrah, cuma 2,5 kilo. Sudah zakat fitrah. Zakat mal ini yang untuk kesejahteraan. Sebab apa di sini disebutkan? Wa aslu jami'il fitani man'ul usri wa zakat. Pokok dari semua fitnah adalah mencegah mengeluarkan 10% dan mencegah zakat. Makanya di saat sahabat Abu Bakar Siddiq dulu menjabat khalifah, pertama kali yang diperangi adalah mani'uz zakat. Sebab mani'uz zakat ini termasuk murtadin. Jadi enggan mengeluarkan zakat karena meremehkan, mereka menganggap itu bukan zakat, tidak anggap pajak. Itu termasuk murtad. Maka diperangi pada waktu itu.
Jadi setelah memerangi nabi palsu, terus memerangi mani'uz zakat, orang-orang yang enggan atau menolak membayar zakat. Di sini jangan, di sini saling mengingatkan saja. Misalkan kita punya teman yang agak kaya, ya kira-kira berapa setahun tuh hasilnya, nah, kayak gitu nanyo-nanyo, wah awak kok banyak, kok lah di bank saja kok duitnya nampak lah. Nah itu dikasih tahu, wah wajib zakat itu saya dengar-dengar, anda tahu ya nyano yang tahu bagaimana caranya. Sebab di sana nanti semuanya kok bisa. Ini kan fitnah tidak ada, karena banyaknya kriminal, karena banyaknya pencurian, perampokan. Ini kan ada apa, status sosial yang sangat jauh. Artinya yang tidak punya selalu tidak punya, yang punya tidak mau memberi. Makanya timbul fitnah, timbul ujian. Wasimari dan buah wazakati syamilatun lidzalika. Wazakatu syamilatun, wazakatu bukan zakat, mohon maaf. Wazakatu adapun bermula zakat itu syamilatun memuat lidzalika terhadap itu zuruk dan simar. Jadi zakat itu sudah memasukkan di dalam yaitu hasil pertanian juga buah-buahan. Wa zakatun nakti wal an'am li zakatil badan. Begitu juga zakat naket yaitu emas dan perak. Perak juga wajib dizakati. Perak itu berapa ya nisabnya, kok lupa saya. Tidak pernah mikir perak tadi, tapi ada nisabnya juga perak itu. Yang asli perak ada nisabnya. Wal an'ami dan an'am yaitu kalau Jawa rojokoyo, di sini binatang ternak yang sudah disebutkan. Wa zakatil badani dan zakat badan. Wal maqalatu al khamisatu wal isruna, maqalah yang ke-25 kila dikatakan al muqirru bitaksir. Al-muqirru orang yang mengakui bitaksiri dengan sembrono, bahasa kerennya apa sembrono itu? Semaunya ya, dengan semaunya. Pokoknya tidak memenuhi persyaratan, ya semaunya. Jadi orang yang mengakui bukan semaunya, apa agak enak. Apa Bapak Imam? Apa Samsul? Taksir apa? Seenaknya gegabah, mantap, gegabah apa sih itu? Yang ini tambah ilmu saya kan, selamanya saya memaknai taksir ini pepeko dan sembrono, tapi tidak cocok sembrono gitu. Gegabah, Masya Allah, ilmu mahal ini. Dari zaman dulu sampai sekarang baru menemukan taksir maknanya gegabah, bayangkan. Orang yang mengakui gegabahnya, angel buat di bahasa Indonesia. Gegabahnya dirinya, gegabahan dirinya. Orang yang mengakui bahwa dirinya selalu gegabah. Orang yang selalu mengakui dirinya gegabah. Nah, gegabah di dalam apa? Gegabah di sini ail azzi, artinya lemah. Lemah bitaati dengan taat. Artinya saya merasa taatnya ini tidak sempurna. Di saat menjalankan perintah Allah itu terlalu gegabah. Umpama rukuk saya itu merasa gegabah. Umpama sujud saya gegabah, apapun merasa dirinya itu gegabah di saat menjalankan perintah Allah. Abadan selamanya itu mahmudun, dipuji. Jadi orang di saat taat, di saat melakukan perbuatan baik, di saat menjalankan perintah Allah itu selalu merasa dirinya tidak sempurna. Saya tidak sempurna ya Allah. Makanya karena merasa sholat tidak sempurna, setelah sholat mesti istighfar. Itu kan istighfari apa itu? Istighfarnya sholatnya yang tidak sempurna.
bukan mengistighfari dosa yang tadi itu, tidak. Mau 3 kali pula itu. Astagfirullahaladzim, mengistighfari sholat yang tadi itu. Yang maghrib kan sudah istighfar. Ya Allah, tidak sempurna saya Allah. Melalikan sampai menghibah kepada Allah, limohon ya Allah, Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'abudana wa tadaru'ana, sampai yang terakhir wa tamim taksirona, ya Allah sempurnakan ya Allah, karena saya merasa tidak sempurna. Jadi ibadah yang merasa ibadahnya ini tidak sempurna atau gegabah, itu dipuji oleh syariat, dipuji oleh Allah. Nah, di saat taat kok merasa tidak sempurna, ini malah dipuji oleh Allah. Wal ikrar bitaksir, alasannya apa? Wal ikrar bitaksir, adapun pengakuan terhadap gegabahnya diri di saat taat, itu alamatul qabuli, ciri-ciri amal itu diterima. Jadi ciri-ciri amal diterima itu di saat amal merasa tidak sempurna, merasa masih baik amalnya dia daripada saya, merasa masih lebih sempurna dia daripada saya. Ini namanya orang yang merasa dirinya gegabah. Ini tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita cok sebaliknya. Wah, siapa? Apa dia kok? Ini kita malah sebaliknya. Kita itu selalu mencela amal orang lain. Jarang kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Yang kita lakukan adalah selalu melihat orang lain itu salah, melihat orang lain tidak benar, melihat orang lain itu gegabah, merasa kita sempurna, kita paling benar, dan yang lain-lain. Kebalikannya dengan yang ditulis di sini. Insyaallah. Allah karim. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi. Li'annahu, karena sungguh merasa gegabah di saat beramal itu isyaratun, isyarat ila adamil ujbi wal kibri, terhadap tidak adanya ujub dari diri orang tersebut dan tidak ada takabur dari dalam dirinya. Jadi orang yang merasa tidak sempurna, orang yang merasa tidak selalu benar dan tidak benar, ini pasti jauh dari sifat ujub dan sifat takabur. Jadi tidak sempat lagi menilai orang lain. Wong kita menilai kita selalu diliputi kesalahan, selalu diliputi khilaf kok. Mosok masih sempat menilai orang lain. Wal maqalatu as-sadisatu wal isruna, maqalah yang ke-26, kila dikatakan kufranu ni'mah lu'mun. Kufranu ni'mah, adapun mengkufuri nikmat. Jadi kufur itu tidak percaya Allah. Kufur yang kebanyakan adalah kufur nikmat. Artinya tidak mensyukuri nikmat, ini sudah kufur. Jadi kufru nikmat lu'mun, mengkufuri nikmat itu tercela. Padahal kita ini dari bangun tidur sampai tidur itu semuanya nikmat, semuanya nikmat semua. Tidak ada yang tidak nikmat. Makanya ada orang yang ibadah, ini tingkatannya yang tinggi, ibadah itu karena syukur. Kayak ikmalu ala Dawud syukro, di Al-Quran disebutkan beramallah kamu seperti amalnya keluarga Dawud, syukron karena syukur. Kita kan sementara ini ibadahnya ya isik mengharap pahala dari Allah, itu sudah bagus. Menghindari maksiat karena takut nerakanya Allah. Tetapi kalau ditingkatkan, sholat ini wujud syukur kita atas nikmat Allah. Sebab soalnya nikmat. Dzikir karena wujud syukur kepada Allah. Saya masih dikasih mulut,
untuk gunakan dzikir la ilaha illallah. Saya masih diberi perasaan oleh Allah, tak gunakan untuk dzikir Allah. Jadi ibadahnya karena syukur. Kalau ibadah sudah karena syukur, tentunya kecil sekali mengharapkan imbalan dari Allah. Sudah syukur kok. Loh, kan lucu. Kita ini bisa ibadah itu kan karena Allah. Karena Allah yang memberi kekuatan. Kita bisa ke sini saja. Kita bisa ke masjid. Ini kan ada nikmat dari Allah, kita diberi kaki nikmat. Dikasih kekuatan ke sini namanya nikmat. Ini kan Allah. Kita diberi tempat. Tempat ini juga nikmat Allah. Kita dibuat duduk, ini juga nikmat dari Allah. Bahkan kita sampai didatangkan, ini juga nikmat. Ya. Apa kira-kira masuk akal orang yang sudah memberi kita begitu banyak, memberi kebaikan, setelah kebaikan kita dapat, terus kita mana imbalan saya? Kan lucu tuh. Soalnya ada orang yang modali seseorang, dimodali sampai sukses. Setelah sampai sukses ini terus mana bonus saya karena jenengan sudah modali saya sampai sukses, saya minta bonus. Kok minta bonus kepada yang modali, ini masuk akal mudah? Kan yang lucu tuh. Nah, sama saja orang yang ibadahnya syukur ini tidak pernah mikir pahala lagi. Sebab sudah syukurlah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya supaya alhamdulillah saja. Oh, serah mikir swarga. Oh, syukur kok. Dan kita ini kan tidak. Itu kan masih pokoknya kalau tidak ini nanti tidak masuk surga, tidak bertemu bidadari, tidak makan anggur yang besar-besar, kan gitu. Wis mikir di situ. Sebab kita masih ada apa ya? Ya sekarang kita orang-orang awam lah. Tapi kalau dikatakan ibadahnya karena syukur, ini lebih baik. Sholatnya karena syukur, sedekahnya karena syukur. Apapun ketaatan itu karena syukur. Kita teruskan. Ai adamu syukri limah. Ai adamu syukri artinya tidak adanya syukur atau tidak bersyukur terhadap nikmat itu dalilun tanda ala danaati nafsi atas diri yang hina atau tidak punya harga diri. Dari menurut tasawuf, orang yang tidak punya harga diri itu orang yang tidak ini menurut tasawuf, tidak punya harga diri di mata Allah adalah orang yang tidak bersyukur. Wasuhbatul ahmaki, adapun berteman dengan orang yang ahmak. Ahmak itu tolol. Ahmak itu tolol. Kalau pesantren dulu mbaknya kumprung. Al-ahmaku atau kumprung itu ya tolol. Wahwa, ahmak itu siapa? Wadi usyai' fi ghairi mahalihi, orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini namanya ahmak, orang tolol. Pamane songkok ditaruh di kaki, barangan tolol. Selop ditaruh dipakai di tangan, itu namanya orang tolol. Pokoknya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Umpama kita ngangkat pemimpin sebenarnya tidak mampu terus dipaksa. Yang ahmak ini yang menjadikan apa yang dijadikan? Yang menjadikan. Orang kiai didadakke kiai, orang ustaz didadikan menjadikan pokoknya yang tidak sesuai porsinya, ini ahmak. Naruh HP itu kok di halaman, ini ya ahmak. Ya memang sudah ke tempatnya, dompet, duit taruh di tas, duit taruh di dompet, itu ya tidak ahmak. Pokoknya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, namanya ahmak. Jadi berteman dengan orang, nanti soalnya ini sifat yang tidak baik. Saya tuh sering lihat, sebab saya kan kebetulan kan perokok. Saya itu kebetulan perokok berat, bukannya perokok biasa. Di rumah itu kan asbak banyak. Ini saya sampai teliti, tamu-tamu itu ada lain-lain. Ada yang memang naruh puntung, nanti abu itu di asbak ada.
Tetapi ada yang naruh abunya itu basing, kadang di jendela pek ada yang di dekatnya saja ada. Woi ahmak nihan orang kok wasbak di depannya kok naruhnya di lain, naruh misalkan tempat sesuatu yang sudah menjadi sampah taruh di sembarangan, ini juga ahmak. Yes. Ada tentunya di mana-mana saja. Ini kan pelajaran bagi kita. Tiap masjid, tiap tempat ibadah, tiap-tiap tempat belajar itu pasti ada tempat sampah. Ini kan ngajari supaya anak atau orang itu tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lu kok ada tempat sampah? Ini kadang ada tempat sampah dibuang basing di halaman atau yang sering juga di sini enggak, saya tak tengok. Masjid biasa sudah ada tulisannya batas suci atau ada tulisan slop dinarang naik. Ini kalau yang ahmak ini slop kotor yang naik nyut sampai ke tempat wudhu, ini ahmak. Sudah ada tulisan di situ. Atau tolol benda itu ya tolol, wono tulisannya harap sandal dilepas. Kok sandal di bawah? Di masjid dengan kantor, mushola dengan kantor kadang disamakan. Ini kantor ya kan sepatu naik sampai sana. Ini di mushola ya lain, sudah ada batasannya. Sebab mushola nanti kan untuk jaga dari najis, masjid dijaga dari najis. Ini ndak, ya Allah, ahmak. Jadi suhbatul ahmak, masya Allah Gusti. Sudah tinggal sedikit, tidak terasa. Berteman dengan orang yang ahmak, wa huwa wadu syai'i fi ghairi mahalihi ma'al ilmi bikubhihi, tahu bahwa itu perbuatan tidak jelek ya. Orang yang tahu bahwa itu perbuatan tidak jelek, tidak baik, terus perbuatan itu dilakukan saja, itu namanya ahmak. Tahu perbuatan itu tidak baik, tahu ada aturan kok dilanggar, namanya ahmak. Itu su'mun, jelek. Jadi berteman dengan orang yang model kayak gitu semaunya, itu adalah kejelekan. Waktunya sudah terlalu, ya Allah, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, sampai haus nian orang kita wis mau. Bismillah. Ya ilahana ighfir lana dhunubana, ya ilahana ighfir lana dhunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana, ya ilahana ighfir lana dhunubana, ya ilahana ighfir lana dhunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya